Di sebelah kanan saya ini Toyota Rush TRD Sportivo tahun 2019. Dan di sebelah kiri saya ini Toyota Veloz Q CVT tahun 2022. Yang satu LSUV dan yang satu ini LMPV. Yang satu penggerak belakang dan yang satu ini penggerak depan. Mana yang lebih baik? Mari kita bahas. Pertama kita lihat ke bagian depannya dulu ya. Kalau di Rush ini, ya karena Rush ini SUV, jadi kesannya itu gagah, kesannya keren, maco. Apalagi lihat nih lekukan di kap mesinnya ini. Jadi mempertegas khasnya SUV dari si Rush ini. Untuk headlampnya dia sudah LED, untuk lampu sein dan fog lamp dia menggunakan bohlam. Dan untuk grillnya ini dia warnanya black glossy ya, black glossy, dan ada aksen berwarna silver yang bertuliskan TRD, mempertegas desainnya. Kalau di Rush kesannya itu gagah, nah di Veloz ini kesannya mewah, kesannya elegan. Ya karena Veloz ini mobil keluarga, kalau Rush kan SUV ya. Jadi kesannya gagah, kalau di sini kesannya mewah. Nah, headlampnya dia full LED, lampu seinnya pun juga LED, dan untuk fog lampnya menggunakan halogen, dan di bagian grill ini ada kameranya di sini. Lalu ada aksen silver juga di bawah sini. Nah, kita sekarang lihat dari bagian samping, dan kita mulai dari Veloz dulu ya. Veloz memiliki dimensi dengan panjang 4.475 mm, lebarnya 1.750 mm dengan tinggi 1.700 mm. Ground clearance-nya di 200 mm dan untuk wheelbase-nya itu di 2.750 mm. Dan kita lihat apa yang ada di bagian sampingnya. Untuk rodanya, ringnya 17 inch dengan ban 205/50 ring 17. Lalu spion warna body, lampu seinnya ada di spion, dan ada kamera di bagian sampingnya. Karena Veloz ini sudah menggunakan kamera 360. Untuk keyless entry-nya pun dia modelnya sentuh, bukan model tombol. Dan ada aksen black dove ya di skirtnya, talang air, roof rail, antena shark fin, dan untuk bagian pengeremannya dia sudah menggunakan cakram di keempat buah rodanya. Sekarang kita lihat di Rush. Sekarang kita lihat bagian samping dari Rush. Nah, kalau Rush dimensinya itu panjangnya 4.435 mm dengan lebar 1.695 mm dan tingginya itu di 1.705 mm. Ground clearance-nya di 220 mm dan untuk wheelbase-nya itu di 2.685 mm. Dan kita lihat di bagian sampingnya velg menggunakan ring 17 inch dengan ban 215/60 ring 17. Jadi bannya lebih besar, lebih tebal dibandingkan Veloz. Untuk spion warna body ukurannya sama dengan Veloz, desainnya sama, dan ada lampu seinnya. Lalu talang air, roof rail, shark fin antena, dan untuk keyless entry-nya dia model tombol ya. Kalau Veloz kan model sentuh, ini model tombol. Ada side body moldingnya, dan skirtnya ini kesannya garang gitu ya, maco, gede bentuknya nih, bentuk skirtnya, dan warnanya black dove, dan ada aksen over fendernya juga. Namun untuk pengereman di depan menggunakan cakram, di belakangnya itu menggunakan tromol. Nah, kita lihat pada bagian belakangnya. Kalau si Rush itu desainnya dia maco ya, gagah gitu kan, sama seperti bagian depannya. Dan kita lihat di sini ada spoiler lengkap dengan high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper, dan untuk stop lampnya dia sudah LED. Untuk lampu sein dan lampu mundur masih menggunakan bohlam. Ada tulisannya Rush dan TRD Sportivo. Dan untuk bumpernya dia berwarna black dove dengan aksen silver dan ada list merah karena ini TRD Sportivo. Kalau yang GR Sport itu beda lagi. Nah, ini ada 2 titik sensor parkir. Sedangkan di Veloz itu kesannya sama seperti bagian depannya, kesannya itu elegan, mewah. Dan kita lihat di sini ada
high mount stop lamp juga dia, tapi di dalam kacanya ini ya. Ada rear defogger, rear wiper, dan ini untuk stop lampnya. Ini bagian yang saya suka nih dari stop lampnya, karena dia sudah LED, lengkap dengan lampu sein dan lampu mundur juga. Namun dia kalau dinyalakan lampu kecilnya atau lampu kota gitu ya, ini lampu stop lampnya itu menyambung nih dari ujung ke ujung. Jadi kesannya itu mewah. Ada tulisan Veloz di sini dan ada logo Q. Kemudian ini ada aksen berwarna silver dan ada 2 titik sensor parkir. Oh iya, keduanya juga sama-sama sudah ada kamera di bagian belakang. Tapi kalau Rush hanya kamera belakang aja, sedangkan Veloz ada 4 titik kamera. Sekarang kita lihat bagasi kedua mobil ini dan kita mulai dari Veloz dulu ya. Kalau di Veloz itu ada penyimpanan tambahan nih di bawahnya nih. Kemudian ini untuk menurunkan ban serepnya juga di sini, dan ada slot juga terbuka nih di sini, serta ada lampu LED. Dan ini kan posisi kursinya tegak ya, dan ini juga bisa diatur recline-nya nih. Jadi kalau barangnya cukup besar bisa kursinya ditegakkan seperti ini ya. Dan untuk menambah penyimpanannya, ruang kapasitas penyimpanannya itu bisa dilipat saja. Dan untuk Veloz ini dia kursinya rata lantai. Jadi kalau ini menambah space bagasi lagi nih sampai ke tengah, tinggal dilipat saja nih. Nah, dia bisa rata sampai ke baris tengah. Nah, sekarang kita lihat di Rush. Kalau di Rush dia tidak ada penyimpanan tambahan ya di bawahnya. Kalau Veloz kan ada, di Rush ini tidak ada. Dan untuk pelipatannya, Rush ini dia tidak rata lantai. Jadi untuk melipatnya, dia dilipat seperti ini dan ada tali di bawahnya dan diangkat. Jadi pelipatannya itu ke depan, bukan rata lantai seperti di Veloz. Lalu bagaimana kalau misalkan ingin membawa barang yang lebih besar sampai ke baris kedua? Ya caranya dibuat seperti ini, kemudian lipat di tengahnya. Nah, seperti ini. Cuman memang untuk penyimpanannya ya ini ada celahnya besar nih ya. Jadi agak kurang bisa dibilang sebagai rata. Tapi ya hanya ini satu-satunya cara kalau misalkan ingin membawa barang yang lebih besar sampai ke baris ke tengah. Karena memang dia tidak bisa rata lantai, hanya bisa dilipat ke depan. Kalaupun mau membawa barang yang besar ya, berarti hanya dilipat saja tengahnya. Ya jadinya seperti ini. Sekarang kita bahas mesinnya mulai dari Rush dulu. Mesinnya 1500 cc, 2NR dengan tenaga 104 PS dan torsinya 136 Nm. Tenaga ini disalurkan melalui 2 pilihan transmisi otomatis torque converter 4 speed dan transmisi manual 5 speed ke roda belakang. Mesin yang ada di Rush itu sama dengan yang di Veloz ini. Perbedaannya hanya posisinya aja. Kalau Rush itu mesinnya ke belakang, kalau Veloz mesinnya menyamping gitu ya, dia ke samping. Tenaganya lebih besar sedikit di 106 PS. Kalau Rush kan 104 PS. Torsinya di 140 Nm. Kalau di Rush transmisinya masih torque converter 4 speed. Nah, di Veloz ini dia menggunakan transmisi CVT dan manual 5 percepatan. Dan tenaga tersebut disalurkan ke roda depan. Ini bagian paling belakang dari Toyota Rush dan ya kepala mentok. Kalau untuk legroom sih sebenarnya bangku tengahnya bisa dimajuin. Nah, ini bahkan sudah mentok nih. Dan legroom yang tersisa 1 jari doang. Dan untuk di belakang sini dia ada cup holder masing-masing ya, di kanan dan di kiri ada penyimpanan terbuka juga. Dan di Rush ini dia ada speakernya nih sampai baris ketiga. Jadi tetap bisa dengerin lagu nih sampai paling belakang. Kemudian juga ada hand grip
Dan untuk seatbeltnya dia 3 titik untuk 2 penumpang serta ada power outletnya. Cuman emang ini ya, ini terekspos banget ini seatbelt untuk baris kedua. Dan ini di pilarnya belakang sini ada tulisan SRS airbag karena ras ini sudah memiliki 6 buah airbags. Lalu untuk bagian tengahnya ini ada hand grip juga di bagian tengah serta AC double blowernya ada di sini ya. Lalu untuk kursinya itu bisa di sliding tadi. Nah, di sliding, kemudian ada recline-nya juga. Lalu ya kalau di belakang sini sih di tengah ya standar sih lengkapannya. Untuk penyimpanannya ada cup holder, power outlet di sini. Nah, ini dari sarung joknya ya, kantong. Lalu ada cup holder, masing-masing pintu ada 2, di atas, di tengahnya ini 1, di bawahnya 1, door pocket serta speakernya ada di bawah sini. Standar sih di bagian tengah sini. Sekarang beralih ke bagian depan dan dashboardnya ras ini ya karena SUV ya, jadi kesannya gagah. Dashboardnya juga nggak terlalu panjang gitu ya ukurannya ya. Dan untuk perpaduan warnanya, ini dashboardnya dominan warna hitam sih. Dominan hitam, namun ada aksen black glossy. Kemudian ada soft panel berwarna putih ya. Ini soft touch ya, banyak empuk. Kalau untuk fitur sih standar sih di ras ini. Speedometernya ada layar MID-nya di tengahnya. Head unit juga masih 7 inch dengan AC digital, dan ini transmisinya dan rem tangannya masih manual. Standar sih untuk fitur di ras ini. Sekarang saya di paling belakang dari Toyota Veloz dan saya kejepit di belakang sini. Tapi ini kursi tengahnya juga bisa di slide sama seperti ras. Jadi coba, ini posisinya sangat mundur sekali. Dan kalau dimajukan habis, wah, jadinya lega sekali. Tapi nggak mungkin ya tengah kursinya terlalu sempit seperti itu. Jadi coba kita pasin ya. Nah, ini kira-kira seginilah. Masih cukup oke. Dan kalau di ras, senderannya itu fix. Kalau di sini masih bisa di recline. Tuh. Jadinya lebih nyaman. Cuman kalau ini di belakang karena ada subwoofer ya, jadinya mentok. Ya kalau untuk headroom sih ya sama-sama mentok ya. Cuman kalau agak duduknya agak begini gitu ya, agak ke depan sedikit gini, ini ya 1 jari lah. Namun untuk legroomnya masih kira-kira 2 jari. Dan itu masih bisa maju sedikit lagi, cuman takutnya sempit di tengah. Jadi kalau mau headroomnya lega ya agak selonjor sedikit. Nah, kayak gini lah duduknya. Untuk kelengkapannya sih di belakang sini ada power outlet, sebelah kanan ada penyimpanan terbuka masing-masing ya, kiri kanan. Dan untuk cup holdernya dia ada 2 di kanan, 2 di kiri. Seatbelt 3 titik. Namun kalau di ras itu ada hand grip dan ada speaker, di sini nggak ada. Ya, jadi kalau mau pegangan ya pegangannya di sini. Nih, bangku begini. Nggak bisa karena nggak ada hand gripnya. Tapi untuk seatbelt tengahnya dia lebih rapi. Kalau di ras itu kelihatan banget gitu. Harusnya dirapiin ya kalau di ras ya. Kayak gini kan enak, rapih gitu. Beralih ke tengah dari Toyota Veloz ini. Nah, ini kursinya tuh bisa di slide panjang sekali. Tuh, bisa maju sekali atau bisa dimundurin habis. Jadi lega. Kalau di ras itu slidingnya agak pendek ya. Dia nggak terlalu panjang. Kalau ini panjang slidingnya. Dan kursi ini juga bisa jadi sofa mode. Tapi headrestnya masih dicopot ya. Kurang lebih kayak beginilah. Jadi lebih fleksibel kalau di Veloz ini. Kemudian AC-nya double blower sama, tapi desainnya beda. Ini pengaturan fan speed-nya. Ini lampu kabinnya LED. Untuk kantong joknya ini dapat dari sarung joknya.
Kemudian untuk cup holder sama ya seperti di Rush ya. Untuk cup holder dia satu di bagian atasnya dan di bawahnya ini satu nih, buah nih. Dan door pocket serta speaker. Ini ada hand gripnya dan oh ya, Rush itu tidak memiliki armrest tengah. Kalau ini ada. Nah, armrestnya juga cukup besar, jadinya nyaman. Seatbelt 3 titik, 3 penumpang, ya. Dan di sini juga ada cup holder serta 2 buah slot USB. 2 buah nih, bukan power outlet ya, dia USB 2,1 ampere. Di bagian depan Veloz ini, kalau di Rush ya, desain dashboardnya itu gagah. Kalau di sini kesannya mewah. Dashboardnya pun juga lebih panjang ukurannya. Kalau Rush kan agak pendek ya, ini agak panjang. Dan untuk fitur, ini saya rasa lebih banyak dibanding Rush. Speedometer sudah digital. Head unit lebih besar 8 inch, AC digital, dan start stopnya itu di tengah ya. Biasa kan di kanan ya, ini sekarang udah di tengah tombolnya. Transmisinya CVT dan dia sudah electronic parking brake. Seperti ini, jadi tinggal pencet atau tinggal ditarik aja. Kemudian juga untuk perpaduan warnanya itu sama. Kalau di Rush kan ada aksen black glossy juga ya, dan ada aksen berwarna putih soft touch-nya. Di sini juga sama, dominannya hitam, ada aksen black glossy-nya, ada panel empuknya juga nih warna putih, serta ada list silvernya. Overall di sini sih lebih mewah ya. Kalau di Rush itu lebih gagah kesannya. Kami akan bahas driving impression-nya ya, driving impression-nya secara singkat ya. Mulai dari Rush dulu. Kalau di Rush, untuk ukuran tubuh saya, tinggi saya itu 173 cm kurang lebih. Dan ini saya merasa agak sempit. Agak sempit. Ya, headroom-nya tuh. Ini cuma 4 jari. Dan ini kesannya agak sempit lah, kurang lebar mobilnya. Apalagi ground clearance-nya kan tinggi. Tapi tinggi total mobilnya itu kurang lebih mirip-mirip sama Veloz. Jadi headroom-nya itu lebih sempit tuh. Lebih sempit rasanya, cuma 4 jari. Dan untuk posisi berkendaranya, sebenarnya kursinya si Rush ini ada height adjuster, tapi di set paling rendah pun, ini paling rendah, posisinya cukup tinggi. Ini sih posisinya sih posisi commanding ya. Dan untuk setirnya juga tidak bisa diatur teleskopiknya, jadi hanya bisa tilt saja. Sebenarnya posisi commanding ini ya, kalau yang suka duduknya commanding ya pasti cocok sih di Rush ini. Tapi kalau yang suka posisi duduknya agak rendah, mungkin agak kurang begitu cocok atau harus ada penyesuaian lagi kalau nyetir Rush ini. Dan untuk visibilitas sih ke depan oke. Ke samping ya mungkin pilarnya ini ya agak terlalu besar. Tapi ya kalau udah terbiasa sih nggak gitu masalah. Tapi ada satu hal yang membuat saya agak mengganggu, yaitu ini. Ini kalau saya lagi nyetir seperti ini dan begitu saya turunin, nggak kelihatan apa-apa, ketutup. Jadi mesti begini nyetir deh. Ketutup nih sama ini. Lalu dari kekedapan kabin, kalau kekedapan kabin sih dari samping kekedapannya oke, dari pintu oke. Dari roda ya biasa saja, bukan yang kedap sekali bagian rodanya, tapi masih cukup oke, masih cukup baik. Kalau dari mesin ya agak masuk suaranya. Kalau gasnya kecil aja nih, bahkan gas santai, tuh dia sudah masuk suaranya. Dan untuk peredaman getarannya sih ini masih cukup terasa getarannya dari roda. Kayak jalan seperti ini terasa, tapi masih bisa ditoleransi lah.
masih bisa ditoleransi. Kemudian dari sisi suspensi, kalau ras ini suspensinya itu setupnya keras, suspensinya bantingannya itu agak keras. Jadi kalau misalkan sendiri atau berdua ya bantingannya keras. Tapi kalau diisi full muatan penuh ya, bantingannya itu pas loh. Jadi ayunannya itu jadi pas. Tapi ras ini travel suspensinya agak pendek, jadi mudah kena stopper kalau full muatan. Nah kalau berdua seperti ini tuh dia agak keras suspensinya. Jadi kalau berdua keras, kalau full muatan 7 penumpang pas bantingannya, tapi ya kalau lewat posisi tidur itu mudah kena stopper. Lalu dari sisi handlingnya, rasanya ini juga agak limbung. Ya karena ini mobil ground clearance-nya tinggi dan ini sasisnya juga kalau di ras ini disebutnya tuh unibody ya. Campuran antara leather frame dengan monocoque. Jadi ya masih ada khas leather frame-nya di sini. Jadi limbung-limbungnya itu masih terasa di mobil ini. Lalu dari sisi performa, sebenarnya sih untuk pemakaian di dalam kota ya tenaganya sih biasa saja, 104 PS, torsinya 136 Nm. Bukan yang kenceng-kenceng amat tenaganya, biasa aja ya, cukup-cukup aja lah kalau pemakaiannya santai di dalam kota. Tapi satu hal yang cukup saya suka adalah ketika melewati tanjakan turunan gitu ya, tanjakan turunan gitu ya, tenaganya itu gesit loh, bukan yang underpower banget loh untuk melewati tanjakan-tanjakan. Jadi ya memang kalau pemakaian dalam kota biasa aja, tapi kalau misalkan dipakai untuk melewati tanjakan turunan, justru tenaganya itu gesit loh, cukup loh tenaganya untuk melewati tanjakan turunan atau berbagai macam medan jalan lah. Ini bisa dilewatin, apalagi dengan ground clearance-nya yang tinggi di 220 mm. Jadinya aman, tenang rasanya naik mobil ini nih, tenang rasanya. Dan untuk transmisinya masih torque converter 4 speed torque converter. Ya ini sih perpindahan giginya sih ya biasa aja lah, nggak yang halus banget tapi nggak kasar juga. Dan yang cukup nyebelinnya itu adalah cenderung lemot. Perpindahannya itu agak lama, agak lambat. Dan kalau untuk penyalip, misalkan mau menyalip kendaraan, kalau di kick down dia jeda dulu. Lalu setelah jedanya itu agak berasa. Dan setelah jeda dia langsung turun itu 2 gigi biasanya. Nah, kalau udah turun 2 gigi, mobilnya jadi teriak. Jadi teriak, kenceng banget suara mesinnya ya karena turun 2 gigi. Tapi ini transmisi sih bandel ya. Meskipun perpindahannya lambat tapi cukup bandel dan ya melewati tanjakan juga masih cukup gesit transmisinya ini. Ya kalau misalkan ingin asik mengendarai ras ini ya mungkin bisa pilih varian manualnya, lebih asik gitu. Tapi transmisi otomatisnya ini kalau untuk pemakaian santai di dalam kota ini sudah cukup ya. Apalagi tenaga tersebut ya, tenaga dari mesinnya ya itu disalurkan ke roda belakang ya. Jadi bagi yang masih suka dengan penggerak belakang ya bisa pilih ras ini. Kemudian dari konsumsi bahan bakarnya ya, dari segi konsumsi BBM sebenarnya sih kalau untuk pemakaian di dalam kota ini kan biasa dihitungnya kan full to full ya, full to full, dan konsumsinya itu berada di kisaran sekitar rata-rata 10 sampai 11 km per liter untuk di dalam kota. Bukan yang irit-irit banget, tapi ya nggak bisa dibilang boros juga lah untuk ukuran 1500 cc.
ya standar sih konsumsi BBM-nya ya. Sekarang sudah berpindah ke Veloz dan kesannya langsung berbeda. Kalau di Rush tadi saya kesannya sempit, terkesan sempit untuk ukuran tubuh saya. Kalau di sini rasa lebih lega, lebih nyaman, dan untuk posisi duduknya ini cenderung lebih rendah. Dan saya cukup suka posisi duduk seperti ini. Ya, jadi lebih rendah ya. Dan untuk headroomnya juga, karena Veloz ini menggunakan sasis monocoque, itu satu. Kedua, dengan total tinggi mobil yang hampir mirip, hanya beda 5 mm, tapi ground clearance si Veloz ini dia lebih rendah, yaitu di 200 mm. Jadi headroom saya lebih lega. Tuh, dapat tuh 7 jari bisa. Jadi ini lebih lega rasanya. Kemudian juga untuk pengaturannya, setirnya bisa teleskopik dan tilt juga, tilt teleskopik, dan kursinya juga ada height adjusternya. Jadi kalau misalkan ingin posisi duduk yang agak tinggi, ya bisa dinaikkan dari height adjusternya. Terus juga ada recline dan sliding juga, sama seperti di Rush pengaturan kursinya. Untuk seatbelt juga sama-sama fix, sama di Rush juga fix. Tapi untuk setirnya dia bisa teleskopik setirnya. Naik turun dan maju mundur. Kalau di Rush dia nggak ada teleskopiknya. Kalau dari visibilitasnya sih sebenarnya di Veloz ini visibilitasnya cukup baik. Kacanya juga lebih besar kalau saya lihat dibanding Rush. Jadi visibilitasnya bagus, namun ya pilarnya ya agak besar. Apalagi karena saya udah ganti ke 3-way seperti ini, jadi agak lebih besar pilarnya, tapi nggak terlalu masalah lah, nggak terlalu mengganggu banget. Dan kalau di Rush, saya sempat bilang ini sun visor-nya ya, menutupi pandangan kalau dibuka. Dan kalau di Veloz, nah ini mendingan, masih bisa ngelihat ke depan. Kemudian juga untuk spionnya, dia modelnya beda ya. Kalau Rush itu kan nempel ke atas ini ya, pilar ya kalau di Rush ya. Nah kalau di Veloz ini dia modelnya tangkai. Jadi dia di pintu sini modelnya tangkai seperti ini, kelihatannya lebih mewah gitu, lebih keren. Kemudian dari sisi kekedapan kabin, kalau untuk bagian pintu sih kekedapannya kurang lebih mirip lah sama Rush, sama lah. Lalu untuk kekedapan dari mesin, sama-sama masuk suara mesinnya, namun ini sedikit lebih teredam, sedikit aja bedanya. Mungkin ini dikarenakan dashboardnya yang ukurannya dia lebih panjang dari Rush. Kalau Rush kan agak pendek ya, kalau ini agak panjang. Namun untuk peredaman dari roda ini menurut saya agak kurang. Suaranya kalau di kecepatan menengah cukup masuk. Kemudian juga untuk peredaman getarannya juga kurang begitu baik. Ini tuh, ini lewatin jalanan seperti ini jalanannya ya tuh. Ini aja getaran-getarannya masih masuk ke dalam rasanya. Mungkin ini dikarenakan profil bannya yang lebih tipis dari Rush. Kalau Rush kan tebalnya 60, ini tebalnya hanya 50. Ya jadi kalau misalkan ingin lebih teredam lagi getarannya, mungkin teman-teman bisa ganti ke ban yang lebih tebal di ukuran 55 mungkin ya. Tapi tetap perlu diperhatikan fendernya, karena takutnya di upsize bannya ternyata mentok. Karena fender di Veloz ini lebih kecil dibanding Rush. Kalau Rush kan fendernya lega gitu ya, kalau ini agak sempit fendernya. Jadi kalau mau di upsize mesti dicoba dulu, dites dulu bannya mentok apa enggak, baru bisa dipasang. Kemudian dari sisi suspensi ya, dari bandingan suspensinya, kalau di Rush itu bandingannya keras. Nah kalau di Veloz ini bandingannya empuk, lebih nyaman. Tapi travel suspensinya, jarak mainnya itu kurang lebih sama dengan Rush. Jadi jarak mainnya itu agak pendek. Nah kalau di Rush itu keras kalau hanya berdua atau sendiri. Tapi kalau full muatan dia empuk, pas.
Nah, kalau di Veloz ini, kalau diisi berdua, dia empuk. Suspensinya empuk si Veloz ini. Tapi, kalau diisi bertujuh, nah itu, karena suspensinya sudah di setnya empuk, jadi begitu diisi bertujuh, itu kalau melewati kecepatan, jalanannya agak bergelombang gitu ya, kecepatan menengah mungkin sekitar 40-50 km per jam, mobil itu cenderung mentul-mentul. Kalau Veloz ya, itu cenderung mentul-mentul, terutama di bagian belakangnya. Kemudian juga kalau diisi full muatan, itu mudah sekali kena stopper, terutama pada saat lewat polisi tidur, itu gampang banget kena stopper kalau di Toyota Veloz. Ya karena suspensinya empuk dan travel suspensinya jarak mainnya pendek, jadi ya gampang kena stoppernya kalau lewat posisi tidur. Terus juga mentul-mentul kalau misalkan di jalanan yang agak bergelombang atau di jalan tol misalkan, itu dia cenderung mentul-mentul suspensi belakangnya. Mungkin kalau diganti ke suspensi yang lebih keras, mungkin jadi pas bantingannya si Veloz ini. Tapi ya itu mengorbankan kenyamanan. Bahkan kadang-kadang diisi berempat aja nih, 4 penumpang nih, suspensi belakangnya aja udah mudah mentok kena stoppernya. Jadi suspensinya empuk, tapi kalau diisi full muatan ya jadinya terlalu lembek suspensinya. Kemudian dari sisi performa, tenaganya sebenarnya kurang lebih mirip. Ya kalau RAS 104 PS, ini 106. Torsinya juga beda sedikit. Tapi karena transmisinya sudah CVT, kemudian juga dia sudah menggunakan format penggerak depan, jadi akselerasi dari Toyota Veloz ini itu lebih baik rasanya dibanding RAS. Kalau di RAS itu biasa aja akselerasinya. Kalau di sini saya merasa lebih kencang rasanya, lebih kencang tenaganya, lebih performanya lebih baik lah. Tapi kalau misalkan ketemu tanjakan, turunan, nah ini yang saya rasa menjadi kekurangannya si Veloz. Karena pengalaman saya bawa ke jalanan yang menanjak, menurun gitu ya. Waktu itu 3 penumpang malah, 3 penumpang aja termasuk driver. Itu tenaganya agak kurang kalau di tanjakan, cenderung berat tenaganya kalau di tanjakan. Beda sama RAS. Kalau RAS itu gesit loh di tanjakan. Kalau ini dia agak berat. Mungkin karena memang transmisi CVT ya. Jadi harus sedikit lebih harus sedikit ancang-ancang lah kalau misalkan melewati tanjakan dengan Veloz ini. Tapi kalau pemakaian dalam kota, tenaganya sih cukup, bahkan enak tenaganya. Kalau di jalanan lurus ya, jalanan lurus gitu lebih enak si Veloz ini. Oh iya, satu hal yang mau saya bahas. Tenaganya enak si Veloz ini. Larinya juga enak, performanya baik lah. Tapi saat digeber, ada bau gosong yang masuk ke dalam kabin. Ya, kecepatan mungkin sekitar 80 km per jam. Kalau RPM-nya agak tinggi, di 3000-an, 4000-an RPM, itu bau gosong masuk ke dalam kabin. Katanya sih itu bau dari katalisnya ya, catalytic converternya. Tapi mungkin teman-teman yang merasakan yang sama ya dengan Veloz saya ini, mungkin bisa share ya di kolom komentar, apakah ada solusinya gitu ya, atau memang Veloz sudah ya seperti itu, jadi bau katalis itu masuk ke kabin. Apakah memang seperti itu atau ada solusinya? Bisa share ya di kolom komentar. Lalu untuk konsumsi BBM-nya ini juga cukup irit. Di dalam kota sering dihitung fuel to full itu didapatkan sekitar 12-an sampai 13-an km per liter. Lebih irit dari RAS, lebih irit. Ya mungkin karena ini transmisi CVT-nya. Oke, langsung kesimpulannya aja. Overall, Veloz pemakaian kalau di dalam kota ya, di dalam kota, Veloz ini lebih nyaman, lebih enak, lebih asik. Handlingnya pun lebih lincah. Dan konsumsi BBM-nya juga lebih irit kalau pemakaian dalam kota. Tapi kalau melewati tanjakan turunan atau jalanan yang rusak, ya
jalanan yang bervariasi lah, medan jalannya variatif gitu ya, berbeda-beda. Justru menurut saya lebih unggul di ras, karena ras kalau melewati tanjakan turunan itu lebih gesit, engine brake-nya pun lebih berasa. Kalau ini tanjakan turunan, nanjaknya berat, turunan engine brake-nya agak kurang kalau di Veloz. Nah, kalau di ras itu lebih terasa. Ya memang untuk posisi duduk ras tidak sebaik Veloz, kenyamanannya juga tidak senyaman Veloz, fiturnya juga tidak sebanyak Veloz, tapi ras bisa memberikan rasa aman, rasa tenang, karena durabilitasnya juga baik, dan tenaganya yang gesit, serta masih berpenggerak roda belakang. Nah, kalau penggerak roda belakang itu dibawa ke daerah yang menanjak, lebih asik rasanya, lebih bertenaga. Bukan berarti penggerak depan nggak kuat ya. Ya Veloz ini ya kuat-kuat aja nanjak, Veloz ini tetap kuat nanjak, tapi memang tidak seenteng atau segesit ras. Jadi harus bisa terbiasa lah, karena memang Veloz ini kan menggunakan CVT juga, jadi dia agak berat kalau misalkan melewati tanjakan. Kemudian juga pas turunan engine brake-nya kurang. Tapi bukan berarti Veloz ini nggak bisa nanjak. Jadi kalau yang suka jalan-jalan keluar kota melewati tanjakan turunan, jalannya yang tidak begitu mulus, saya sih lebih memilih ras ya. Tapi kalau untuk pemakaian dalam kota, jalanannya mulus, terus juga ingin mobil yang lebih irit ya, lebih gesit, lebih handlingnya lebih lincah, ya mungkin bisa pilih Veloz ini. Oke, itu aja pembahasan dari kami mengenai Veloz dengan ras. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada salah dalam penyampaian kata-kata atau informasi. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, dan terima kasih telah menonton.